Maka mungkin opah gemoy kalian Kim Jong Un ini bisa jadi ikut diundang juga nih. Mantap nggak Opah tuh? gemoy. Dan langkah seperti ini pun ya jarang bos, macam-macam, Min. karena cuma Admin. sedikit negara yang Ke Korea Utara ya. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup greget nih bos. Nah, yang pertama datang Greget. dari Korea Utara, Indonesia. Jadi jika video admin sebelumnya hanya kabar rencana kunjungan Menlu RI ke Korea Utara, nah kali ini Menlu kita pun sudah ke Korea Utara bos. Dan mantapnya, Bapak Menlu Sugiono sudah menaikkan MOU kerjasama baru dengan Korea Utara. Nah loh, lantas pertanyaannya kerjasama apakah itu? Setelah ini kita kupas. Oke, yang pertama, jadi setelah 12 tahun tanpa kunjungan tingkat tinggi, akhirnya kini bendera merah putih kembali berkibar di jantung Pyongyang bos, ibu kota Korea Utara. Pyongyang, Korea Di mana Utara. kemarin Menlu RI Bapak Sugiono telah resmi memenuhi undangan dari Menlu Korea Utara yaitu Ibu Choi Son-hui pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2025. Kunjungan ini pun bukan sekedar basa-basi doang, tapi jadi momen penting buat menegaskan bahwa hubungan kita Indonesia dan Korea Utara masih hidup, masih hangat, dan kini bahkan siap naik level. Nah, dalam pertemuan itu kedua Menlu pun sepakat memperbaharui dan menandatangani sebuah nota kesepahaman alias MOU tentang pembentukan konsultasi bilateral bos. Dimana lewat MOU ini, kedua negara pun kini akhirnya punya wadah resmi untuk memperluas kerjasama lintas sektor yang disebutkan mulai dari kerjasama politik, sosial budaya, ekonomi teknis, sampai olahraga. Dan menariknya lagi, Menlu Sugiono nggak cuma bicara soal hubungan dua negara bos, tapi juga menawarkan peran Indonesia sebagai jembatan diplomasi antara Korea Utara dan dunia luar khususnya ASEAN. Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia siap membantu memfasilitasi keterlibatan Korea Utara di forum-forum kawasan, termasuklah juga ASEAN Regional Forum atau ARF yang jadi tempat dialog keamanan paling penting di Asia Pasifik. Nah loh, jadi mungkin nanti ketika ada pertemuan pemimpin-pemimpin ASEAN, Menhan ASEAN, maka mungkin opah gemoy kalian Kim Jong Un ini bisa jadi ikut diundang juga nih. Mantap nggak Opah tuh? gemoy. Dan langkah seperti ini pun ya jarang bos, macam-macam, Min. karena cuma Admin. sedikit negara yang berani menjaga hubungan positif dengan Pyongyang. Kemudian, selain urusan meja perundingan, Bapak Sugiono juga diundang buat menghadiri peringatan 80 tahun Partai Pekerja Korea sehari sebelum pertemuan resmi. Dan kehadiran Indonesia di acara sebesar itu menunjukkan satu hal nih, yaitu Pyongyang, Korea Utara, masih memandang Indonesia sebagai sahabat lama yang layak dihormati. Nah, lantas pertanyaannya kini apa makna strategis dan bagaimana analisis geopolitiknya, bos? Oke bosku, jadi ya kunjungan ini pun jelas punya makna strategis. Dan ini ya berdasar pandangan kacamata Mimin juga ya. Jadi kalau kita cermati lebih tajam, maka ini adalah langkah geopolitik yang sangat berani dan terukur bos. Pertama, dari sisi diplomatik. Di sini Indonesia jelas berhasil membuka kembali komunikasi tingkat tinggi dengan Korea Utara setelah lebih dari 1 dekade. Artinya ya, Indonesia kini sedang mencoba mengembalikan peran lamanya sebagai penjembatan timur dan barat. Dan ini sama seperti masa lalu ketika Bapak Soekarno bisa bergaul dengan dua kubu perang dingin sekaligus tanpa kehilangan muka. Nah, kemudian dari sisi regional, langkah Indonesia ini pun bisa menjadi pintu masuk bagi ASEAN untuk menghadirkan Korea Utara dalam percakapan keamanan kawasan, bukan sekedar objek tekanan internasional bos. Kemudian secara simbolik dan historis, jelas kunjungan ini pun mempertegas hubungan persahabatan yang sudah terbina selama lebih dari 6 dekade. Di mana Indonesia dan Korea Utara kini mulai saling menyapa lagi di panggung diplomasi bos. Langkah ini juga memperlihatkan konsistensi dan keberanian. Karena Indonesia tidak hanya berfokus pada isu ekonomi atau investasi, tapi juga aktif menjaga stabilitas kawasan lewat jalur dialog dan pendekatan damai. Dan inilah diplomasi khas Nusantara, lembut tapi berisi, sederhana tapi strategis bos.
Jadi kalau disimpulkan ya jelas kunjungan Menlu Sugiono ke Korea Utara ini bukan sekedar perjalanan diplomatik biasa, tapi ini adalah babak baru Indonesia di Asia Timur. Dan dengan menaikkan MOU baru tadi, maka ini praktis bakal membuka ruang konsultasi lintas sektor, serta menghadirkan kembali semangat persahabatan lama. Maka Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa kekuatan sejati diplomasi bukan di senjata atau tekanan, bos, tapi di kemampuan untuk menjaga pintu tetap terbuka bahkan ketika dunia memilih untuk menutupnya. Nah, dengan ini pertanyaannya apakah nanti di forum-forum besar di kawasan Asia Tenggara akan hadir perwakilan Korea Utara yang ikut berbicara? Apakah jalinan kerjasama antara Korea Utara dengan ASEAN akan terwujud lewat Indonesia? Apakah Indonesia dan Korea Utara nanti akan semakin akrab sehingga membuat pertemuan baru antara kedua pemimpin yaitu Pak Prabowo dan Kim Jong-un? Mari kita nantikan saja kabar selanjutnya, bosku. Nah, itu tadi dapat saksikan sesuatu yang sangat membanggakan apabila kunjungan ataupun melihat hubungan antara Kerajaan Republik Indonesia dan juga Republik Korea Utara itu kita lihat bagaimana perhubungan itu sudah semakin membaik setelah sedekat katanya tidak punya kunjungan atau apa. Kita lihat kunjungan Menteri Luar Republik Indonesia ke Pyongyang. Kita lihat juga betapa bangganya bendera Indonesia kembali berkibar di Pyongyang dan pastinya itu memberikan satu gambaran yang positif untuk kembalikan hubungan diplomasi antara Republik Indonesia dan juga Korea Utara. Pasti akan menjalinkan tanda tangan tadi MOU, mungkin melibatkan juga pelbagai sektor, pastinya akan memberikan satu gambaran yang lebih baik selepas ini. Mungkin untuk Korea Utara, mungkin Indonesia akan menjadi orang tengah di kemudian hari untuk mungkin Korea Utara menghadiri ASEAN atau apa sahaja, dan bagaimana sebenarnya Indonesia cuba untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan banyak negara untuk memastikan kelangsungan Indonesia dikenali sebagai negara yang sangat mementingkan kedamaian. Dan kita lihat di kedepannya bagaimana, dan kita berharap agar kunjungan ini memberikan impak yang sangat positif buat Indonesia dan memberikan satu gambaran bahawa bangsa Indonesia itu adalah seorang yang kita kata sangat mencintai kedamaian. Dan sesungguhnya kita lihat supaya pengaruh Indonesia ini dapat digunakan untuk mungkin memberikan jambatan kedamaian antara Korea Utara dengan negara-negara lainnya yang selama ini menjalankan kita tahu dasar tutup pintu, dan mungkin asbab dari perkara ini mungkin membolehkan Korea Utara untuk masuk juga ke ASEAN dan sebagainya. Kita tak tahu kita tak tahu, pasti ada impaknya dan kita mengharapkan yang terbaik pastinya. Dan mungkin kalau kebaikan itu berlaku atas asbab daripada jambatan yang diberikan ataupun yang telah dibuat oleh Indonesia. Kita mengharapkan yang terbaik, insya-Allah. Kita komen di bawah apa pandangan teman-teman AS melihat kunjungan Menlu Indonesia ke Korea Utara. Yang AS tak tahan tadi dia cakap apa? Opa-opa gemoy. Berani. Apapun kita doa yang terbaik, insya-Allah. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum semua. Jaga diri baik-baik. Dadah.